Tapi Mas Helmi, aku tuh komedi itu cara aku bertahan hidup sebenarnya di sekolah. Karena aku nggak punya teman, persis kayak Mas Helmi bilang, aku anak perpustakaan. Jadi Nerd banget ya? nerdnya absurd sih. Jadi kayak aku tuh bawa pulang buku apa ini apa itu. Aku bawa buku hewan-hewan laut. Aku bawa pas SD. Ngelihat anak SD lain bawa buku hewan laut tuh gimana sih? Maksudnya kayak lu ngapain sih baca-baca hewan laut apa sih? Tapi aku kan orangnya gitu, penasaran banget sama banyak hal. Nah gara-gara itu aku jarang punya teman. Lebih suka berhayal, lebih suka berimajinasi. Merasa nggak punya teman, nggak punya kawan. Hingga suatu hari di rumah nenekku di Ciranjang, Jalan Ciranjang, tahu? Kebayoran Baru, ya, Kebayoran Baru. Dia ada ini, Mas Helmi, ada rak buku. Terus ada satu di depan, warna putih. Sampulnya putih apa merah? Aku lupa deh. Pokoknya tulisannya mati ketawa ala Rusia huahaha. Pernah dengar nggak? Iya dong. Ya, yang gambar depannya orang. Iya. Gitu. Mati ketawa cara Rusia. Mati ketawa cara Rusia. Cara Rusia. Karena gue potongnya. Habis itu gue nggak punya duit. Karena gue pokoknya di Kurdistan. Gue bikin tiruannya. Apa? Gelitik tawa cara Amerika. Itu gue yang nulis tuh. Oh, karena yang itu laku. Itu laku. Kita bikin dong epigonnya. Betul. Dulu Hilman bikin lupus. Gue bikin lintar. Aku tahu itu. Iya, salah satu jadi ketika musim durian tiba itu. Jadi itu gue karena kayak lu lah kali nyari duitnya begitu tuh. Karena gaji gue pegawai negeri gue kecil banget. Iya. Ya lu dulu jadi gimana? Terus. Oh iya. Udah nih, mati ketawa. Ketawa cara Rusia. Mati ketawa cara Rusia huahaha yang gambarnya gitu kan. Lucu banget itu. Lucu banget. Aku bukalah. Suatu hari ada orang Rusia naik pesawat parasut yang gitu-gitu kan. Iya. Orang Rusia Amerika ya gitu kan. Pokoknya orang Rusianya paling sial deh gitu. Iya. Bacain nih Mas Helmi. Terus kok lucu ya, ketawa nih gue gitu. Di sekolah aku ngumpulin orang. Mau dengerin nggak cerita lucu? Datanglah. Lu praktekin. Aku baca, bukan aku baca, aku hafalkan dan aku praktekin. Suatu hari ada orang Rusia, tapi orang Rusia aku ganti. Anak sekolah itu. Anak sekolah ini dan ini dan ini. Gue sekolah kita kan, Tarakanita dulu. Terus kadang orang Indonesia, gue bilang, ketawa Mas Helmi. Orang-orang ketawa, dicari gue. Setiap istirahat, lagi dong. Jadi aku ngerasain yang namanya cerita depan orang dan mata orang berbinar-binar dan nagih itu. Di saat itu aku tahu komedi adalah cara aku bertahan hidup, buat dapat temen, buat disukain orang. Mau nyari duit juga. Sampai sekarang nyari duit gitu. Tapi awalnya dari itu, makanya Mas Helmi bilang, mukanya lu serius banget. Iya. Karena komedi bukan bakat aku. Komedi itu kebutuhan aku untuk aku lakuin supaya aku punya temen gitu. Nah makanya aku belajar berkomedi. Tapi yang dari anekdot itu, aku belajar banyak hal sih. Anekdot nih, udah nih cerita. Anak paling kaya di sekolah itu, di SD Tarakanita 2. Itu ngeliatin di pojokan. Bapaknya itu yang bawa perusahaan minuman, aku nggak usah sebut lah, dari Amerika lah. Itu dia distributor buat Indonesia. Jadi orang kaya berat nih. Ngeliatin aku, terus dia manggil temennya. Terus dia ngomong-ngomong ke temennya, aku lagi sama teman-teman, datang satu orang yang dia suruh itu. Dika, si ini mau ngajak lo ke rumah dia hari Sabtu. Gitu. Bilang sama dia gue mau gitu. Ada messengernya. Saking kaya itu anak. Dia punya orang suruh. Terus. Untuk menyampaikan pesan. Ini merpatinya dia. Merpatinya dia. Bilang gue mau. Mas Helmi, aku diajak ke rumah dia. Gara-gara gue lucu. Diajak ke rumah dia. Terus kita makan. Diajak ke rumahnya di Kuningan. Wow. Anaknya sekarang, aku nemu lagi dia di Friendster dulu. Anaknya udah di Amerika. Komplek Menteri. Komplek Menteri? Enggak, di Kuningan komplek Menteri. Bukan. Aku nggak tahu, karena masih kecil ya. Aku nggak terlalu paham itu apa. Pokoknya rumahnya gede banget di Kuningan. Masuk ke Kuningan, yang aku inget di kamar tidurnya itu ada akuarium. Itu juga absurd buat aku. Kenapa orang tidur sama ikan? Itu juga saking kayanya kali ya. Terus. Ngobrol. Lapar nggak? Lapar. Itu ada 5-7 anak lah. Lapar nggak? Lapar. Makan kita sekarang. Dia bilang gitu. Pergilah kita sama mobilnya sama supirnya. Pergi kita ke Planet Hollywood sebelah Kartika Chandra. Yes. Itu tempat itu. Dulu kan gaul banget ya. Iya dong. Iya kan? Itu keren lah. Itu keren kan? Lagi top-topnya Sylvester Stallone segala macam ya. PS belum ada. CNC belum ada. Iya. Itu mah udah keren banget. Jadi aku terkejut-kejut tuh dibawa ke situ tuh. Bawa ke sana Planet Hollywood. Makan dia bilang. Coba Dika ya. Ada yang lucu nggak? Ditangkap loh jadi. Gue kayak badut kerajaan gitu loh. Jester. Jadi Jester ya kata. Ketawa. Dibeliin kaos Planet Hollywood Mas Helmi.
Wow. Itu yang dipajang itu. Bawa satu. Pulang ke rumah gue bawa itu. Bawa itu. Sampai nyokap juga kaget, nih kamu dari mana? Tiba-tiba anak kecil bawa kaos pelan. Aku ceritain lah semua. Nah, gara-gara itu Mas Helmi, aku jadi lebay, jadi berlebihan. Besoknya di sekolah, aku tahu dia sukanya ketawa kan. Mulai lebay lah aku ngelawaknya. Mulailah aku ngeledekin dia, ngerosting dia. Soal kekayaan dia. Kayak lu mah enak ya, mungkin lu lagi bakar duit kemarin gitu. Terus dia diam aja ngedengerin. Suatu hari Jumat, aku lagi naik tangga tuh di SD. Tiba-tiba ada teman kita lah, satu geng kita, nyamperin. Dik, Sabtu kan ke rumah ini lagi jadi nggak gitu? Sabtu? Iya Sabtu kan kita kan mau ke situ. Oh lo nggak diajak ya? Terus dia ninggalin aku di tangga, Mas Helmi. Jadi ternyata aku nggak diajak sama dia. Karena ngerosting dia? Mungkin sakit hati dia. Wah itu sedih banget. Lati-lati lo yang suka ngerosting Ki, dengerin lo Ki. Si Kiki. Dia kayak gara lo. Oh ya terus. Itu ngebekas banget. Aku belajar 2 hal hari itu. Satu, komedi bisa membuat kita disukai. Satu lagi bisa dibenci orang. Tipis banget batasnya. Materi yang sama, cara penyampaian sama, tergantung suasana batin orang yang denger juga ya. Iya. Itu pelajaran nggak akan aku lupa seumur hidup aku.